Kita semua tahu ya, pendidikan itu penting banget. Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan mikir pendidikan itu sebetulnya buat apa? Cuma buat ngejar ijazah? Atau biar dapat kerjaan bagus? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang jauh lebih dalam, yang sering banget kita lupain di sistem modern sekarang? Nah, kali ini kita bakal coba ngupas jurang pemisah antara ilmu di kepala sama karakter di dalam jiwa. Coba deh bayangin dua orang ini. Dua-duanya lulusan kampus top. IPK-nya kembar, jurusannya sama, bahkan mungkin ngelamar kerja di tempat yang sama. Tapi lihat deh, tindakan mereka beda banget. Satunya nyari jalan pintas, ya dengan cara yang kita tahu nggak benar. Satunya lagi, sabar ikutin aturan, padahal nggak ada yang ngawasin juga. Pengetahuan mereka boleh sama, tapi jelas ada sesuatu yang membedakan mereka secara fundamental. Jadi, apa dong bedanya? Jelas bukan soal pinter-pinteran atau jago teknisnya kan? Di atas kertas mereka itu setara. Nah, perbedaannya itu jauh lebih mendasar. Dan pertanyaan inilah yang bakal ngebawa kita ke inti obrolan kita kali ini. Nah, ternyata seorang pemikir besar bernama Al-Ghazali itu udah punya jawabannya dari 900 tahun yang lalu. Kata beliau, perbedaannya itu ada di sesuatu yang disebut akhlak. Coba deh perhatiin definisinya. Ini bukan sekedar ngelakuin hal baik, tapi sebuah sifat yang udah begitu nancep di jiwa, sampai-sampai perbuatan baik itu keluar begitu aja. Alami, tanpa perlu mikir, tanpa beban. Udah jadi refleks. Dan analogi dari Al-Ghazali ini, wah, kena banget. Ngebangun akhlak itu prosesnya super lambat, butuh sabar, butuh dibiasain terus-menerus. Kita mungkin nggak sadar perubahannya tiap hari, tapi prosesnya tuh jalan. Sebaliknya, buat ngancurinnya, cuma butuh sekejap, satu keputusan jelek, satu tindakan gegabah, dan bangunan karakter yang udah lama kita susun bisa langsung roboh. Jadi nih poin krusialnya. Beda antara dua jenis etika. Ada yang namanya etika tebal, ini akhlak yang sejati tadi. Kita berbuat baik karena emang datang dari dalam, dari keyakinan. Nah, lawannya adalah etika tipis. Kita patuh karena ada faktor dari luar. Ada CCTV, ada polisi, takut dihukum. Masalahnya, sistem kita sekarang ini seringnya cuma bisa menciptakan yang kedua, si etika tipis ini. Terus kok bisa gitu? Kenapa pendidikan modern kita kayaknya punya titik buta yang gede banget soal pembentukan karakter? Jawabannya cukup simpel sebetulnya, karena fokusnya udah geser. Coba kita lihat deh, pendidikan tinggi sekarang itu lebih fokus buat ngasah otak dan ngasih keterampilan praktis. Tujuannya juga jelas banget, biar bisa nyambung sama kebutuhan industri, biar bisa nyetak tenaga kerja yang siap pakai. Bukannya ini salah ya, tapi ada yang jadi korban. Tujuan mulia pendidikan buat ngebentuk manusia utuh, yaitu pembentukan karakter, jadi sering dikesampingkan, bahkan kadang kelupaan. Dan yang menarik banget, ternyata target pasar dari sistem ini, yaitu anak-anak muda, mereka sendiri ngerasa ada yang kurang. Lihat deh survei Deloitte ini, Gen Z itu ternyata pengen banget punya pemimpin yang etis dan kerjaan yang punya dampak sosial. Ini sinyal yang kuat banget kalau mereka pun merasa ada kekosongan yang nggak bisa diisi cuma dengan jago teknis doang. Oke, sekarang kita masuk ke masalah yang lebih dalam lagi di sistemnya. Ada sebuah paradoks di sini, di mana usaha buat ngejaga mutu pendidikan malah bisa ngerusak mutu yang sebenarnya. Kutipan dari Gus Ulil Absyar Abdallah ini benar-benar kayak tamparan nunjukin realita di lapangan. Standarisasi lewat akreditasi, yang niatnya bagus ternyata prakteknya malah bisa diakali, bisa dimanipulasi habis-habisan. Nah, bagian ini nunjukin dengan jelas gimana lingkaran setannya bekerja. Pertama, ada rasa takut dapat nilai jelek, takut kehilangan murid. Terus, sekolah-sekolah malah main mata, saling longgarin pengawasan. Akhirnya yang dikejar cuma kesempurnaan di atas kertas, bukan kualitas belajar yang sebenarnya. Akreditasi yang harusnya jadi alat buat ngecek mutu, malah jadi sekedar permainan formalitas. Ngeliat semua masalah ini, kita kayak ada di persimpangan jalan. Pertanyaannya jadi besar, sistem ini mau kita apain? Mau diperbaiki dari dalam, pelan-pelan? Atau sekalian aja dihancurin, terus bangun yang baru? Disinilah ada dua gagasan besar yang saling berhadapan. Di satu sisi, ada pemikir radikal seperti Paulo Freire. Menurut dia, pendidikan itu nggak netral. Pendidikan itu alat politik. Tujuannya buat menyadarkan orang-orang yang tertindas biar mereka bangkit, melawan, dan melakukan revolusi buat menghancurkan sistem yang nggak adil. Di sisi lain, kita punya pandangan dari Gus Dur,
Beliau juga setuju kalau pendidikan itu harus menyadarkan, tapi beliau menolak ide revolusi yang seringkali destruktif. Gus Dur lebih milih jalan transformasi, perubahan yang sabar, pelan-pelan, yang mengubah cara pikir dan sikap tanpa harus merusak tatanan sosial yang sudah ada. Tabel ini benar-benar ngerangkum perbedaannya dengan jelas. Di satu sisi ada jalurnya Freire, revolusi yang cepat, politis, dan resikonya tinggi buat ngerombak sistem dari luar. Di sisi lain, ada jalurnya Gus Dur, transformasi yang lambat dari dalam, yang fokusnya ke perubahan pola pikir, resikonya lebih kecil, meskipun yaitu hasilnya nggak instan. Oke, setelah kita menyimak semua perdebatan tadi, terus apa nih yang bisa kita bawa pulang? Yuk kita tarik lagi ke level kita sebagai individu dan lihat apa sih yang sebenarnya bisa kita lakukan. Pertama, yuk kita definisikan ulang apa itu sukses. Lulusan berkualitas itu yang IPK-nya 4.0 tapi nggak jujur, atau yang IPK-nya biasa aja tapi integritasnya luar biasa. Kedua, carilah lingkungan dan mentor yang hidupnya bisa jadi teladan, karena akhlak itu nularnya lewat contoh, bukan lewat ceramah. Dan yang terakhir, sabar. Ngebentuk karakter itu lari maraton, bukan lari sprint. Pada akhirnya, kita harus sadar akan hal ini. Sekolah, kampus, sistem pendidikan formal manapun, itu bisa ngasih kita selembar kertas yang namanya ijazah. Tapi pertanyaan yang sebenarnya, pertanyaan yang paling penting adalah siapa yang memberimu karakter? Ini pertanyaan yang nggak bisa dijawab oleh kurikulum atau nilai akreditasi. Jawabannya ada di proses panjang penanaman nilai, keteladanan, dan kesabaran. Sesuatu yang harus kita cari dan kita bangun jauh di luar gerbang sekolah.